warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID. Buat teman-teman, kita masih lanjut lagi untuk mini tryout dan pembahasan untuk tes P3K Penyuluh Pertanian di bagian ke-10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang masih memantau dan mengikuti channel ini. Untuk teman-teman yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru tentang penyuluh pertanian atau soal-soal tentang penyuluh pertanian. Bagi teman-teman, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, ya, soal nomor 61, Permentan nomor 10 tahun 2022 mengatur tentang tata cara penyaluran alsintan, B. Pedoman umum pengelolaan brigade alsintan, C. Tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, dan D. Jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Teman-teman silakan dijawab. Ya, jadi jawaban yang benar di sini yaitu C. Permentan nomor 10 tahun 2022 itu mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Jadi teman-teman untuk peraturannya teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 62, bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional adalah A. Lahan pertanian berkelanjutan, B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan, C. Kawasan hutan lindung, dan D. Lahan marginal. Jadi teman-teman lihat untuk A dan B ini agak berbeda. Yang opsi B itu ada tambahan kata pangan, sedangkan A itu cuma lahan pertanian berkelanjutan. Teman-teman silahkan dilihat jawabannya yang benar apa. Oke, baik, jawaban yang benar di sini yaitu B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini definisinya. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan nasional. Baik, soal nomor 63, sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama adalah A. Siluhtan, B. Simutandi, C. Simluhtan, dan D. Si Komandan. Oke, jawaban yang benar di sini yaitu C, teman-teman, Simluhtan. Jadi sistem informasi penyuluhan pertanian yang biasa disebut dengan Simluhtan yaitu suatu sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama. Sedangkan Siluhtan ini saya lupa juga kebanyakan dari apa. Sedangkan Simutandi ini dia sistem monitoring, informasi monitoring tanaman padi kalau tidak salah itu. Kemudian untuk si Komandan ini kalau tidak salah dia sistem sapi induk komoditas andalan, kalau tidak salah sapi induk komoditas andalan. Kita lanjut soal berikutnya 64, data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau di atas permukaan bumi adalah A. Data lahan petani, B. Data spasial lahan petani, C. Data satuan lahan petani, dan D. Data geografis lahan petani. Teman-teman lihat jawaban yang benar apa.
Jadi jawaban yang benar di sini yaitu B. Data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau di atas permukaan bumi itu adalah data spasial lahan petani. Nah, biasanya data spasial lahan petani ini menjadi tolak ukur atau digunakan dalam data untuk mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi. Nanti ada di soal-soal berikutnya. Nah, ini dia pengertiannya teman-teman. Lanjut nomor 65. Pupuk bersubsidi yang dimaksud dalam Permentan nomor 10 tahun 2022 terdiri atas A. Urea, nitrogen, fosfat, dan kalium. B. Urea, sp3e6, fosfat, dan kalium. C. Pupuk organik dan anorganik. Dan D. NPK dan organik. Jadi teman-teman ingat yang ditanyakan di sini itu dalam Permentan nomor 10 tahun 2022 atau yang merupakan regulasi terbaru. Karena sebelumnya ada Permenpan nomor 41 tahun 2021 yang bunyinya juga sama tentang alokasi pupuk bersubsidi dan harga eceran tertingginya. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu A teman-teman, urea, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, ini dia. Pupuk bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan atau luar negeri. Nah, pupuk bersubsidi yang dimaksud yaitu terdiri atas urea dan nitrogen, fosfat, serta kalium atau yang disebut yang kita singkat dengan NPK. Nah, teman-teman, ini merupakan pupuk bersubsidi sesuai Permentan nomor 10 tahun 2022. Sedangkan pada Permentan nomor 41 tahun 2021 itu pupuk bersubsidi dia terbagi atas pupuk anorganik dan pupuk organik, yang dimana untuk pupuk anorganiknya itu dia terdiri atas ini urea, sp3e6, Za, dan NPK, ini nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi memang untuk Permentan nomor 41 tahun 2021 dan nomor 10 tahun 2022 ini sudah berbeda untuk kriteria pupuknya, yang dimana salah satunya itu untuk Permentan nomor 10 tahun 2022 tidak ada yang namanya pupuk organik. Dia langsung spesifik disebutkan di sini yaitu pupuk urea, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nomor 66. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani untuk subsektor apa? A. Hortikultura, B. Peternakan, C. Tanaman pangan, dan D. Perkebunan. Oke, jadi jawabannya benar di sini yaitu B. Peternakan, teman-teman. Kita lihat jawabannya di sini. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan atau perkebunan. Jadi pupuk bersubsidi yang diperuntukkan ini merupakan pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan nomor 10 tahun 2022. Sedangkan jika kita lihat pada Permentan nomor 41 tahun 2021 itu masih ada pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani di subsektor peternakan. Ini dia. Sedangkan untuk Permentan nomor 10 tahun 2022 itu untuk subsektor peternakan sudah tidak ada. Nah, teman-teman juga lihat di sini bahwa salah satu kriterianya itu memiliki lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam. Oke, soal nomor 67. Penetapan relokasi pupuk bersubsidi antar provinsi dan antar jenis pupuk bersubsidi ditetapkan oleh siapa atas nama Menteri. Di sini ada A. Direktur Jenderal, B. Gubernur, C. Bupati atau Wali Kota, dan D. Ketua KTNA. Teman-teman lagi lihatnya relokasi pupuk bersubsidi antar provinsi dan antar jenis pupuk bersubsidi. Oke, jadi jawaban yang benar di sini yaitu A teman-teman, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Jadi ini dia relokasi antar provinsi dan antar jenis pupuk itu dia ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Nah, untuk relokasi antar kabupaten
dalam satu wilayah provinsi itu dia ditetapkan oleh keputusan gubernur. Nah, untuk antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten kota itu dia ditetapkan oleh keputusan bupati atau wali kota. Jadi ya teman-teman. Jadi yang tidak ada sama sekali kalau mau dilihat di sini yaitu ini untuk opsi D. Untuk opsi A itu dia relokasi antar provinsi, sedangkan B gubernur itu antar kabupaten dalam satu provinsi, sedangkan C bupati atau wali kota itu dia antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten kota. Next, nomor 68. Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, nah penyaluran pupuk bersubsidi itu dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan syarat A. Tidak melampaui alokasi satu musim, B. Tidak melampaui alokasi 1 tahun, C. Tidak melampaui alokasi 1 kalender tanam, dan D. Tidak melampaui alokasi 1 bulan. Teman-teman lihat lagi jawaban yang benar di sini apa. Oke, jadi yang benar di sini yaitu opsi A, teman-teman. Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan syarat tidak melampaui alokasi 1 musim. Oh sorry teman-teman, di sini harusnya opsinya itu jawabannya B teman-teman ya. 1 tahun maksudnya, bukan 1 musim. Maaf. Jawaban benar yang itu B. Mohon maaf teman-teman. Jadi dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 tahun ini. 1 tahun teman-teman. Mohon maaf, jawaban yang benar di sini yaitu B. Teman-teman ingat itu alokasi 1 tahun bukan 1 musim. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor 69. Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan titik-titik. A. Jenis dan jumlah pupuk, B. Sebaran bulanan, C. Provinsi, dan D. Kabupaten. Baik, jawaban yang benar di sini yaitu D teman-teman, kabupaten. Nah, alokasi pupuk bersubsidi itu dapat dirincikan berdasarkan jenis pupuk, kemudian jumlah pupuk, kemudian provinsi dan sebaran bulanan. Jadi yang tidak termasuk di sini yaitu berdasarkan ini kabupaten, dia tidak termasuk. Jadi yang benar itu jenis pupuk, ini kemudian sebaran bulanan dan provinsi. Oke, nomor 70. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas titik kecuali A. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat, B. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi, C. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten atau kota, dan D. Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan. Oke, teman-teman lihat jawaban yang benar apa. Ya, jawaban yang benar di sini yaitu D teman-teman, karena ditanya kecuali. Jadi penetapan alokasi pupuk bersubsidi itu terdiri atas alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat, alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi, dan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten kota. Jadi teman-teman, jika teman-teman masih ingin mempelajari tentang khususnya di bagian ke-10 ini, teman-teman bisa langsung mendownload Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang alokasi pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi, karena saya mau membahas tentang soal-soal pada bagian ke 10 ini. Dan untuk perbandingan juga jika teman-teman ingin mempelajari
bisa melihat untuk perbandingannya pada Permentan nomor 41 tahun 2021 dengan topik yang sama. Jadi karena ini merupakan Permentan yang terbaru yang nomor 10 tahun 2022, maka teman-teman juga mungkin perlu untuk mempelajari sebagai perbandingan saja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman yang masih berjuang untuk mengikuti tes P3K. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.